Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun berada dalam ibadah Minggu live streaming GKST Jemaat Gloria Jakarta yang kita akan mulaikan dalam saat ini. Kami mengucapkan selamat beribadah kepada semua saudara dimanapun berada, di rumah-rumah, di tempat kerja, atau di mana dapat mengikuti ibadah live streaming ini. Kami mengucapkan terima kasih secara khusus kepada saudara-saudara yang berasal dari jemaat lain, namun berkenan untuk mengikuti ibadah kita pada saat ini. Semoga pelayanan ibadah dan pemberitaan firman-Nya akan meneguhkan iman percaya dan pengharapan kita untuk melanjutkan kehidupan kita dalam masa-masa pandemi ini dan juga dalam masa-masa kerja kita di minggu yang baru. Sebelum kita memulaikan ibadah ini, mari kita masuk saat teduh sejenak. Marilah kita bangkit berdiri dan memuliakan Allah, sebab Dialah Tuhan Maha Kuasa, agung dan perkasa. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera atas kamu dari Allah Bapa kita, dan dari Yesus Kristus Tuhan dan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Silakan duduk kembali. Dengarkanlah nas pembimbing dari Efesus 2 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-10 demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya.
Saudara-saudara, kita akan memasuki saat pengakuan dosa. Sebelum kita berdoa mengakui dosa-dosa kita, diberi kesempatan kepada kita untuk merenungkan hidup kita dan perbuatan-perbuatan kita. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Allah, kita berdoa. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu yang kudus dan mengaku bahwa di dalam hidup kami sering tidak melaksanakan kehendak-Mu dan telah berbuat hal-hal yang melanggar hukum-hukum-Mu. Kami tidak setia, bahkan melalaikan kewajiban kami untuk menyaksikan Injil Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Sebab itu kami mohon, ampunilah kami dan kuatkanlah iman kami, agar dapat hidup menurut hukum-hukum-Mu demi kemuliaan nama-Mu sendiri. Amin. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada masing-masing yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah, bahwa keampunan dosa telah berlaku demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Jemaat, dengarkanlah hukum Allah sebagai amanat hidup baru yang diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40 demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu
dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Voka Group Ibu-Ibu Longkea.
Bacaan kita hari ini terdapat di dalam Roma 6 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Akan memasuki pemberitaan firman Tuhan. Kita persiapkan pembacaan Alkitab dari Roma 6 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Roma pasal 6 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan, bukalah pikiran kami dan terangilah dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengerti kehendak-Mu melalui firman yang akan kami baca dan dengarkan. Amin. Ini terdapat di dalam Roma 6 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-23 dengan perikop 2 macam perhambaan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran? Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahannya semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemarin ada seorang teman bersaksi mengenai pengalamannya waktu dia masuk ke rumah sakit karena suatu penyakit DBD yang dia alami. Jadi waktu dia dibawa ke rumah sakit dalam kondisi yang benar-benar dia sudah tidak berdaya, masuk ke rumah sakit dia langsung parno. Kenapa? Karena dia melewati posko yang disebut posko COVID. Jangan-jangan nanti saya direpit langsung kena COVID. Jadi dia mulai hari pertama itu pikirannya dibayang-bayangi oleh
jangan-jangan nanti saya kena COVID. Belum lagi dengan kondisinya yang makin drop. Sebab dia pernah melihat abangnya juga mengalami hal yang sama, sakit DBD sampai betul-betul drop. Sampai trombositnya itu di sekitar 50-an ribu dan itu sudah harus ditolong dengan dengan donor trombosit. Jadi saudara-saudara, dia betul-betul ketakutan di ruang rumah sakit itu. Hari pertama dia nggak tidur, hari kedua dia nggak bisa tidur, pikirannya melayang-layang. Ya, karena membayangkan situasi yang memang serba menakutkan. Dia takut terpapar COVID, bahkan juga dia membayangkan situasi di situ orang-orang ada yang kena COVID, belum lagi dia membayangkan penyakitnya. Hari ketiga, hari keempat, hari kelima, dia nggak bisa tidur. Dia paksakan untuk tidur tapi tidak bisa. Sampai pada hari ketujuh, dia bilang saya perlu istirahat. Dia minta supaya dokter memberikan obat tidur. Akhirnya perawat memberikan obat tidur. Tapi dia takut. Karena apa? Bosnya dulu pernah mengalami sakit dan susah tidur, lalu kemudian diberikan obat tidur. Dampaknya adalah kadang-kadang dia melihat bosnya suka melongo begitu ya. Suka menatap ke suatu tempat tapi tatapannya kosong. Itu dampak dari obat tidur, mungkin dosisnya terlalu tinggi. Dan itu membuat dia takut. Dia bilang, aduh saya tidak mau minum dulu. Akhirnya dia melewati hari ketujuh itu juga nggak bisa tidur. Hari ke-8 dia betul-betul perlu istirahat. Dia merasa sudah lemas. Dia bilang kepada istrinya, tolong bilang sama dokter supaya saya dikasih obat tidur. Nah, waktu dokter datang dia tanya, dok saya ini 7 hari belum tidur. Kalau misalnya saya bertahan lagi sampai hari ke-8, boleh nggak? Ya dia bilang masih boleh, ya asal dikasih yang ya, vitamin dan yang lain-lain. Dia menolak untuk minum obat tidur. Nah, puji Tuhan saudara-saudara, itu di sekitar jam 2-an dia tertidur pulas. Bahkan sampai 4:30. Jadi waktu itu saudaranya yang menjaga dia tanyain, ya kamu dari mana? Saya di sini, tadi kamu ketiduran, bahkan sampai ngorok begitu. Wah, dia bilang puji Tuhan saya bisa tidur. Bayangkan, dia begitu mengimpikan bisa tidur pulas beberapa jam saja itu sudah membuat sangat bahagia. Persoalan berikutnya adalah trombositnya makin turun. Turun jadi 70 ribu sampai 60. Dia sudah parno luar biasa, paniknya luar biasa. Karena dia takut nanti seperti abangnya sampai di bawah 50 itu akan mengalami donor trombosit. Saudara-saudara, akhirnya dia diperiksa, sesudah itu dia menanti hasil pemeriksaan. Jadi waktu dia menanti hasil pemeriksaan, dia khawatir jangan-jangan sampai trombositnya betul-betul turun. Lalu kemudian dia mendapatkan hasil pemeriksaan dan dia melihat dari dokter, dia deg-degan betul. Ternyata sudah naik ke 90 ribuan. Itu langsung dia bilang, oh puji Tuhan, sampai dia nangis. Dia bilang kepada suster itu, saya kemarin betul-betul takut. Tapi hari ini saya sungguh sangat bersyukur. Oh dia memuji Tuhan, itu luar biasa saudara-saudara. Jadi begitu takutnya lalu kemudian dia mendapatkan pertolongan. Dia bilang itu adalah mujizat bagi saya. Orang lain mungkin mengatakan ini hal biasa, tapi dia mengatakan itu mujizat bagi saya. Dari situ dia betul-betul bersyukur kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, pengalaman ini hendaknya membuat kita harus mencari Tuhan dalam kondisi apapun. Dalam ketakutan kita, kekhawatiran kita tentang COVID yang masih mewabah ini. Ya, ataupun kekhawatiran dan ketakutan-ketakutan yang lain. Karena ekonomi, karena faktor-faktor yang muncul sebagai persoalan yang menekan makin hari makin membebani kita, mari kita datang kepada Tuhan. Sebab dialah sumber kekuatan kita untuk kita beroleh kemurahan dan pertolongan daripada Tuhan. Selain itu, dia adalah sumber kebenaran. Karena bagaimanapun kita menjalani hidup ini, tanpa kebenaran semuanya akan sia-sia. Diberikan waktu panjang bagaimanapun, kalau kita tidak mengikuti kebenaran daripada Tuhan, maka semuanya akan sia-sia. Ini kita bicara soal kebenaran. Hari ini topik renungan kita adalah hamba kebenaran. Kebenaran itu tidak bisa kita bangun dari diri kita sendiri. Kebenaran yang sejati hanya berasal daripada Tuhan Allah kita, yang kemudian menunjukkan kebenarannya melalui firman-Nya, perintahnya, bahkan hukum-hukumnya, termasuk ketika dia
menjelmakan firman-Nya menjadi sosok yang nyata melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Dari Dialah kemudian kita membaca, mengamati, mempelajari, meneladani bagaimana kebenaran Tuhan dijalankan dalam kehidupannya. Saudara-saudara, yang paling menarik begini. Dunia kita adalah dunia dalam kecemaran, dunia dosa. Alam kita ini adalah alam dosa. Kita lahir sudah di dalam alam dosa. Dan tidak ada seorang pun yang bisa membersihkan kita dari alam dosa. Tidak ada seorang pun yang dapat menguduskan, menyucikan kita dari kontaminasi dosa yang merasuki baik jiwa maupun hati. Sehingga seringkali walaupun niat kita baik, kita selalu kedapatan bersalah. Kita berencana untuk mengasihi keluarga setuntas-tuntasnya, tapi ada orang yang selingkuh, ada orang yang melakukan sesuatu yang salah. Kita berkomitmen untuk bekerja dengan sebaik-baiknya, termasuk dalam pelayanan. Kerinduan saya Tuhan untuk melayanimu setulus-tulusnya, tapi itu tetap bolos, tetap kita mengingkari, tetap kita mangkir dari tugas-tugas kita. Itulah alam dosa yang selalu mempengaruhi kita. Nah, tidak ada yang mampu untuk membersihkan, menyucikan kita dari kontaminasi dan pengaruh dosa ini selain Allah sendiri. Karena itu dia terus berfirman kepada nabi-nabi, menyampaikan semua maksudnya melalui nabi-nabi, bahkan kepada raja-raja, kepada hakim-hakim, kepada rasul-rasul, dan secara khusus dia menyatakan firman itu melalui Yesus Kristus yang kemudian menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena apa? Firman disampaikan para nabi memang pernah diikuti, tetapi kemudian juga gagal. Dalam arti manusia tetap memberontak kepada Allah. Sehingga pada akhirnya Tuhan harus turun kepada kita, di tengah-tengah kita, dalam rupa seorang hamba yang menderita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui Yesus Kristuslah kemudian terlihat dengan jelas bagaimana kasih Allah dinyatakan. Dia kemudian mewujudkan itu tanpa memperhitungkan dosa-dosa kita. Dikatakan dalam pembacaan tadi, Ia menebus kita ketika kita masih berdosa. Ia kemudian menolong mengangkat kita dari dunia dosa, dari kecemaran. Sebab anggota-anggota tubuh kita dan seluruh organ-organ kita sudah dicemari oleh dosa. Nah, saudara-saudara, yang menarik dari pembacaan Roma itu, kalau kita baca ayatnya yang ke-1, makin besar dosa kita, kuasa dan karunia Allah makin besar dinyatakan kepada kita. Jadi dosa tidak akan pernah melewati batas dari maksimalnya kasih Allah. Makin tinggi dosa, makin tinggi pula kasih Allah melampaui dosa-dosa kita. Dan Ia akan mengasihi kita. Sehingga Paulus di ayatnya yang pertama itu mengajukan, kalau demikian apakah kita harus terus berbuat dosa? Supaya kasih karunia Allah makin bertambah-tambah? Sekali-kali tidak, kata Paulus. Sebab apa? Sebab kita telah diangkat dari dunia dosa. Kita telah menjadi anak Allah. Kita telah ditebus dari dosa. Lalu menjadi orang-orang yang dibenarkan. Karena itu tidak ada pilihan lain. Bukan kembali kepada dosa, melainkan hidup sebagai orang-orang yang telah dibenarkan. Dengan demikian, mari kita menggunakan seluruh hidup kita, tangan, kaki, semua organ, semua anggota tubuh, hanya untuk melayani Tuhan, melakukan yang benar. Jadi saya tidak akan merinci lagi lebih jauh. Intinya adalah puji Tuhan, kita telah ditebus dan kita menjadi anak-anak dari orang-orang yang diselamatkan, yang hidup dalam kebenaran. Saya menekankan ulang, tidak ada orang yang dapat menyelamatkan saudara dan saya dari dosa selain Allah sendiri. Puji Tuhan, kita diselamatkan melalui Yesus Kristus yang datang untuk menebus kita, sehingga penebusannya berlaku sekali untuk selama-lamanya. Dan Dia kemudian menilai, menantikan, mengevaluasi hidup kita di dunia ini. Apakah kita betul-betul dalam iman atau tidak. Mari saudara-saudara, dengan penekanan dalam ayat ini, kita kemudian berkomitmen untuk hidup dalam kebenaran. Kalau tidak ada kebenaran Tuhan dalam hidup kita, kita sedikit-sedikit melenceng. Sedikit-sedikit tergelincir. Nah, yang mampu untuk menahan kita, melindungi kita dari ancaman kemudian godaan dosa, hanyalah Allah sendiri, hanyalah di dalam jaminan Yesus Kristus yang telah menjadi penebus kita. Saudara-saudara, bagian berikut yang mau saya tekankan adalah begini. Kalau kita hidup dalam kebenaran, maka seluruh jiwa dan hati kita, seluruh hal aspek dalam diri kita
akan melakukan satu hal ini, yaitu melayani. Karena kebenaran Allah yang diwujudkan di dalam Yesus, pada akhirnya kemudian melahirkan satu moto yang Yesus sendiri katakan, aku datang untuk menyelamatkan kamu. Lalu kemudian dia mempraktekkan sebuah dampak daripada kebenaran Tuhan atau hasil dari kebenaran Tuhan, yaitu aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Karenanya, kalau kita mau belajar tentang kebenaran dari Allah melalui Yesus Kristus, ujung-ujungnya semua kita akan memiliki sebuah kerinduan untuk melayani. Sebab tanpa kerinduan melayani, tidak akan terbit kebenaran, nilai-nilai kebenaran dalam diri kita. Saudara-saudara, mengapa kebenaran yang berdampak atau berbuahkan pelayanan perlu saya uraikan pada kesempatan ini? Karena kalau tidak ada pelayanan, kita harus bertanya apakah itu kebenaran dari Tuhan atau tidak. Karena ketika Yesus menjabarkan kebenaran Allah sepenuh-penuhnya melalui kehidupannya sampai akhir hayatnya, maka buah yang kita lihat atau kemudian hasil yang dia perlihatkan, bagaimana ia melayani dengan tulus ikhlas. Pelayanan ini mencirikan beberapa hal. Yang pertama, saya melakukan pelayanan itu, baik pelayanan secara gerejawi ataupun pelayanan di dunia sekular melalui pekerjaan kita, melalui keluarga kita dan lain-lain sebagainya. Ini pelayanan dalam rangka mengikuti visi Allah, bukan visi saya. Dalam rangka mengikuti kehendak Allah, bukan kehendak saya. Hati-hati saudara, banyak saya lihat penjelasan-penjelasan tentang Allah, bahkan juga tentang kebenaran Allah, seringkali terjebak pada nalar sendiri, kemudian hasil pengamatan sendiri. Saya harus mengatakan, kalau bicara tentang kebenaran, back to Bible, lihat Kristus, bagaimana dia melakukannya. Dia tidak mencari sesuatu yang disebut keuntungan. Dia tidak melakukan itu untuk popularitas. Dia tidak melakukan itu untuk kejayaan dia. Dia melakukan itu hanya untuk kemuliaan Allah. Dia sendiri rela menjadi korban. Sudahkah kita menderita untuk melakukan kebenaran Allah? Saya suka berdiskusi dengan keluarga untuk melakukan pelayanan, persiapan ya. Kadang-kadang ya kelihatan mungkin capek. Saya bilang yang kita lakukan belum seberapa. Baru sekian 0,0,0% dari apa yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus. Kita belum seperti yang dilakukan oleh para penginjil, para misionaris. Yang dulu datang jauh-jauh bahkan siap mati di suatu lokasi karena mereka ditolak. Kita belum melakukan seberat itu. Kita baru melakukan hal-hal kecil supaya kita taat, supaya kita setia, supaya kita melakukannya dengan sebaik-baiknya. Kita baru melakukan hal-hal kecil. Kalau itu saja belum sanggup kita lakukan dengan baik, bagaimana mungkin kita akan terlihat sebagai orang-orang yang melakukan kebenaran Tuhan? Saudara-saudara, orang yang melayani itu akan memperlihatkan dimensi yang kedua. Yang pertama tadi dia akan berjalan sesuai dengan visi Allah, melakukan kehendak Allah. Dan yang kedua, saudara, dia siap memikul salib. Kebenaran tanpa sebuah lakon memikul salib Kristus itu adalah kebohongan. Jadi kalau ada orang mengatakan melayani tapi dia menumpuk harta, dia mencari kekayaan, itu kebohongan. Kalau ada orang melayani tapi dia memilih-milih tempat pelayanan, itu kebohongan. Itu bukan kebenaran. Tolong diingat baik-baik. Jadi kalau kita mau melayani dalam rangka menjabarkan kebenaran Allah, dimensi keduanya adalah saya siap menderita, memikul salib seperti Kristus. Mungkin kita tidak akan mengalami sebuah kenyataan tragis seperti Kristus. Paling tidak kita harus belajar melakukan bagaimana kebenaran ditegakkan. Pertama-tama saya harus rela berkorban. Berkorban dalam pelayanan. Berkorban melalui uang, saudara-saudara. Berkorban melalui tenaga, waktu, bahkan pikiran, saudara-saudara. Dengan demikian kita belajar untuk melakukan kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita melayani membutuhkan dimensi hancur hati. Ya, bahasa-bahasa yang kadang-kadang saya dengar adalah, biarlah aku dapat melayanimu Tuhan dengan hati yang remuk, dengan jiwa yang hancur, tanda penyesalan. Kalau tidak dilakukan dalam konteks penyesalan dosa, pelayanan apapun tidak akan pernah melahirkan sesuatu yang benar. Jadi benar-benar kita harus bertobat.
menyesali dosa-dosa kita dan berkata, Tuhan, aku sungguh bersyukur. Engkau menyembuhkan saya dari penyakit. Engkau menolong keluarga saya. Engkau memberikan saya keperluan-keperluan. Memang situasi kami ini begitu sulitnya Tuhan. Tapi Engkau tidak pernah meninggalkan. Tidak pernah kami dalam 2 hari tidak makan sama sekali. Meskipun kami tidak punya apa-apa. Tetap ada datang berkat dari Tuhan. Yang Engkau kirimkan melalui semua orang yang menjadi alat-Mu Tuhan. Maka kita bersyukur kepada Tuhan. Dan kemudian mengatakan, biarlah aku menjadi hamba-Mu Tuhan. Alat kebenaran-Mu yang kita praktekkan melalui jiwa melayani. Melayani di gereja kalau kita punya tugas, melayani di lingkungan pekerjaan di mana kita bekerja, melayani keluarga melalui apa yang bisa kita lakukan supaya keluarga kita menjadi keluarga yang sungguh-sungguh beribadah, bahkan siap berkorban supaya dalam rumah kita ada kebenaran yang terlihat di sekitar kita atau di lingkungan kita. Saudara-saudara, maka jadilah hamba kebenaran. Dalam satu komitmen, Tuhan, pakailah diriku untuk melayani-Mu. Supaya kebenaran-Mu dinyatakan melalui pelayanan saya. Bukan kebenaran dalam perspektif saya. Bukan kebenaran dalam nalar saya. Saya membaca buku-buku filsafat, mengikuti urai-uraiannya. Pada zaman-zaman tokoh-tokoh filsafat besar dulu, termasuk Sokrates dan Platon, Aristoteles, ada banyak orang pandai yang kemudian menyebut diri sebagai kelompok sofisme, yaitu mereka yang melakukan pemikiran mendalam, tetapi pada kenyataannya mereka menyampaikan ilmunya untuk dibayar. Jadi mereka kemudian mengajar orang, menyalurkan ilmunya, tapi untuk dibayar. Ya, karena itu kadang-kadang saya berpikir begini, jangan-jangan saya seperti kelompok para sofisme itu, yang melayani hanya untuk dibayar. Oh Tuhan, ampuni saya kalau seperti itu. Saya kira saya harus belajar bahwa saya melakukan pelayanan bukan karena untuk dibayar, melainkan murni untuk memberitakan kebenaran Tuhan. Jadi, mari kita merendahkan diri dan berkata, Tuhan, pakailah aku untuk melakukan pelayanan demi kebenaran-Mu, demi kemuliaan nama-Mu, bukan demi kebenaran saya, apalagi demi kejayaan saya, semata-mata hanya kemuliaan Tuhan, demi kebenaran Tuhan di dalam dunia ini. Tuhan memberkati saudara-saudara dimanapun berada. Amin. Kita mendengarkan persembahan pujian dari Vokal Grup Anak-anak Longkea.
Terima kasih kepada dua Voka Group sebelum khotbah tadi, Voka Group Ibu-Ibu Longkea. Dan yang barusan kita saksikan, Voka Group dari anak-anak Longkea, yaitu Vio dan Rere, anak dari Iwan Bayona, lalu kemudian si kembar Eva dan Evi, anak dari Cing, Bapak Pito. Nah, komplek pengambilan gambarnya itu di Parung, di kolam yang ada di situ, kolam Papa Ofir Kolompo, Damsi Kolompo, Jamie Pasoa, dan Pak Heli Sumampo. Jadi ada kandepe di situ, ada Sapua, ada pondok, nah disitulah mereka melakukan latihan dan bernyanyi. Terima kasih sekali lagi atas pujiannya, Tuhan dimuliakan. Mari saudara-saudara, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen bersama-sama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Kita bangkit berdiri dan mengikrarkan pengakuan iman kita mengikuti pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Marilah kita memberi persembahan sambil mengingat firman Allah. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. 1 Tawarik 29 ayat 13 dan 14. Kita akan mendoakan persembahan kita, juga doa ini akan dilanjutkan dengan doa syafaat. Semua rangkaian doa ini akan diakhiri dengan mengucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Mari saudara-saudara, kita tundukkan kepala kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan kerendahan hati kami serahkan persembahan ini, dan Tuhan kiranya memberkatinya agar dipakai dalam pekerjaan-Mu yang kudus. Berikanlah kami pengenalan yang terang akan segala anugerah-Mu, agar kami mampu bersyukur dan berterima kasih, dan agar kami dapat menyerahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup kepadamu. Berkatilah kami Bapa, selaku
gereja, Jemaat GKST Gloria Jakarta. Berkatilah pelayanan hari ini, berkatilah puji-pujian yang dipersembahkan oleh kelompok ibu-ibu Longkea dan anak-anak Longkea. Berkatilah pelayanan kami bersama-sama, berkatilah seluruh majelis, berkatilah seluruh pengurus komisi, berkatilah warga jemaatmu seluruhnya. Kami juga mendoakan semua warga jemaat dari jemaat yang lain yang ikut serta dalam ibadah virtual ini. Tuhan berkatilah mereka dimanapun berada. Kami membawa kepadamu saudara-saudara kami yang sakit, Ibu Velma Paswa Valenta, Saudara Willy Bow, Bapak Rosano Robert Bungkundapu, Ibu Silvi Timiselam, Bapak Nguru dan Ibu Deborah Nguru Kanan, Bapak Adrian Turangan, Bapak Hans Tondawani, Ibu Masrin Rakota, Bapak Aris Towaki Dinapu, Bapak Ronald Samudi, Lisa Agustina Mauren Nelo, dan Stani Abraham Efraim Talumepa yang dirawat di Rumah Sakit Premier Jatinegara. Tuhan, biarlah kuasa kasih-Mu akan menyertai mereka. Pertolongan Tuhan akan datang melalui obat, perawatan medis, makanan, perhatian keluarga, doa-doa yang dinaikkan untuk memohon kekuatan kepada mereka. Ya Bapa, jadilah pertolongan-Mu itu dalam anugerah kasih dan keselamatan yang berasal dari Yesus Kristus kepada semua saudara-saudara kami yang sakit ini. Kami mendoakan yang dalam pemulihan Ibu Foni Krishna Pagala-Galambang, Bapak Onja Tobondo, Saudara Marcel Mangela, Ibu F. Penyami Sigelipu, juga Bapak Pendeta M. Cenubi. Tuhan berkatilah sehingga mereka tetap beroleh kepulihan-Mu. Kami mendoakan yang berulang tahun tanggal 2 November 2020, Bapak Pendeta atau Opa Pendeta M. Cenubi, tanggal 2 November 2020, Bapak Pendeta M. Tomana, tanggal 5 November 2020, Bapak Yakob Mogendo. Tuhan, kami juga mendoakan yang berhari ulang tahun hari ini, tanggal 8 November 2020, Saudara Yusril Abdiansa Wunde. Kepada mula Bapa, kami memohon Tuhan memberkati mereka semuanya. Berkati keluarga-keluarga yang mengalami kesulitan, berkati aksi Gloria Peduli untuk pembagian sembako yang masih kami laksanakan di bulan November dan Desember. Berkati para pemuda di perantauan, Tuhan Engkau menyertai mereka, supaya mereka beroleh keselamatan daripada Tuhan. Memberkati orang tua kami dimanapun berada, anak-anak kami semuanya. Memberkati panitia pembangunan, memberkati pos kebaktian GKST Cibubu dan sekitarnya. Tuhan memberkati para pelayan di sekitar lingkungan pelayanan kami. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami, pemerintah dari pusat sampai daerah. Tuhan memberkati para aparat yang bertugas untuk ketertiban negara kami. Juga memberkati para tenaga medis sebagai garda terdepan dalam memerangi COVID. Tuhan menyertai mereka. Memberkati pelayanan GKST seluruhnya, baik yang di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, juga yang ada di Jakarta ini. Memberkati pelayanan penginjilan di daerah-daerah terpencil. Tuhan memberkati majelis sinode dan seluruh hamba-hamba Tuhan di lingkungan GKST. Tuhan memberkati penanganan terorisme di Poso. Tuhan tolonglah supaya keamananmu dapat ditegakkan di sana. Kami mendoakan semua orang yang memberikan persembahan, yang membantu kegiatan kami dalam rangka HUT yang kedua dari GKST Gloria Jakarta yang sudah kami laksanakan pada waktu sebelumnya ini. Tuhan memberkati semua donatur. Tuhan memberkati semua keluarga-keluarga yang hari ini beribadah di tempatnya masing-masing dan mohon didoakan Tuhan berkati mereka. Kami mendoakan keluarga besar El Safan, Bapak Evangelis Ritson Manyonyo dan keluarga beserta seluruh pengasuh dan anak-anak El Safan. Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberkati keluarga-keluarga muda. Tuhan memberkati keluarga Posman Sidabalok, Bu Elan Langkai. Tuhan memberkati keluarga ini. Tuhan memberkati keluarga-keluarga muda. Tuhan memberkati Hendro dan Risma. Tuhan memberkati Yan dan Noni. Tuhan memberkati keluarga-keluarga muda yang lainnya, termasuk keluarga muda yang kemarin baru menikah, Saudara Penatua Feris Tonuna
dan Melsin Laera. Tuhan menyertai keluarga ini. Tuhan memberkati para tenaga medis dari lingkungan pelayanan kami, Dr. Alpinus Kambuji, Dr. Dian Patigu, Dr. Dian Sigilipu, Dr. Meli Stefani Pagalam, Dr. Firna Kolompo, Erwan Lawasa, Yolanda Pandaleke, Diaken Risma Tadayu, Juliana Keayo Poikelu, Deliuni Hoti, dan yang lain-lainnya. Tuhan berkatilah pelayanan mereka, lindungilah mereka. Terima kasih Bapa di sorga, inilah seluruh rangkaian doa kami. Kami panjatkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Mohon perhatiannya sejenak untuk beberapa pokok warta jemaat hari ini, Minggu 8 November 2020. Majelis Jemaat GKST Gloria Jakarta mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Bapak Pendeta Pinehas Jenjengi, majelis bertugas, kelompok puji-pujian, operator kamera, dan alat live streaming. Tuhan memberkati pelayanannya. Mohon dukungan doa dari jemaat sekalian untuk saudara-saudara kita yang berada dalam keadaan sakit maupun dalam proses pemulihan. Semoga jamahan tangan Tuhan memulihkan dan menyembuhkan saudara-saudara kita yang namanya tercantum maupun tidak tercantum dalam pokok-pokok doa syafaat. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Kebaktian minggu depan. Hari Minggu tanggal 15 November 2020 pukul 10 bertempat di Kapel Cikini, pelayan firman Pendeta Pinehas Jenjengi. Ibadah Minggu tanggal 15 November 2020 minggu depan akan dirangkaikan dengan ibadah HUT pertama Persekutuan Pemuda Jemaat Gloria Jakarta. Ibadah ini akan dilaksanakan secara onsite dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ibadah ini akan disiarkan secara live streaming sehingga jemaat tetap dapat mengikuti dan beribadah di rumah masing-masing. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan sejak tanggal 2 sampai 8 November 2020. Tanggal 2 November 2020, Bapak Pendeta MC Nubi. Tanggal 2 November 2020, Pendeta M. Tomana. Tanggal 5 November 2020, Pendeta Yakob Mogendo. 8 November 2020, Yusril Abdiansa Wunde. Kiranya Tuhan senantiasa menganugerahkan sukacita dan berkat-Nya dalam menjalani hari-hari hidup selanjutnya. Berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, saudara kekasih kita, Fandi Pangginda. Pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 di Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara. Kami seluruh majelis bersama seluruh anggota jemaat GKST Gloria Jakarta mengucapkan turut berduka cita. Aksi Gloria Peduli. Majelis jemaat tetap merencanakan penyaluran sembako kepada keluarga-keluarga yang berdampak COVID-19 pada bulan November dan Desember 2020. Mohon dukungan warga jemaat. Bagi Bapak Ibu, saudara yang ingin berpartisipasi dalam aksi Gloria Peduli ini pada bulan-bulan berikutnya,
dapat mengirimkan persembahan kasihnya ke rekening Jemaat Bank Mandiri Cabang Rawamangun dengan nomor rekening 6001008779912 atas nama Gereja Kristen Sulawesi Tengah Jemaat Gloria Jakarta. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan keluarga yang telah mengirimkan persembahan, baik itu syukur atas kelahiran, atau pernikahan, atau atas berkat Tuhan dan kolekte ibadah, ataupun bantuan dananya untuk menunjang pelayanan GKST Gloria Jakarta dan aksi peduli. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Demikian warta jemaat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri kebaktian ini. Mari kita bangkit berdiri. Saudara-saudara, melangkahlah dalam terang kasih Tuhan, dialah kekuatan kita yang dapat membuka setiap jalan rahmat. Kembalilah dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar pada hari ini. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semuanya. Salam.
Tuhan.